Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari kelas 3F D4 Manajemen Pemasaran. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Mustafa. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis itu berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Wilayah-wilayah dan kota negara melakukan penutupan, tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal seperti beberapa bulan yang lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Krisis COVID-19 telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bersifat sementara, namun juga bisa bersifat tetap dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain misalnya. Konsumen akan cenderung berbelanja online, banyak memesan makan via online, delivery, atau banyak menonton film di rumah. Melihat data yang ada tergambar bagaimana dalam situasi krisis virus corona ini perilaku konsumen mulai berubah. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman di rumah. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan atau berkendara untuk membeli makanan atau minuman, dan akibat pandemi virus ini konsumen harus membeli secara online. Kalaupun pembelian itu dilakukan secara offline, konsumen cenderung untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat. Perubahan prioritas konsumen tergambar dari data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelian konsumen di bisnis hasil-hasil agrikultur seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging, dan toko buah serta sayur. Angka pertumbuhannya bahkan mencapai 430%. Begitupun dengan toko bahan-bahan pangan yang meningkat sebesar 200% terhitung sejak awal Maret 2020. Selanjutnya, pertumbuhan juga diikuti oleh jasa kurir antar dan jemput barang yang data menunjukkan pertumbuhan sebesar 95%. Pertumbuhan ini didasari oleh pelarangan aktivitas di luar ruangan yang sudah diberlakukan di Indonesia. Menariknya, seiring kebutuhan untuk transaksi jual beli secara online dan perintah untuk tetap bekerja dari rumah, kemudian dampak pada industri penyedia jasa internet dan acara televisi. Peningkatan industri ISP meningkat tajam sebesar 128%, sementara televisi tumbuh sebesar 118%. Namun, krisis COVID-19 tetaplah krisis yang berdampak pada ekonomi. Para konsumen cenderung untuk menahan diri, melakukan konsumsi, dan memilih untuk memiliki uang secara tunai. Dampaknya adalah peningkatan transaksi terjadi di Pegadaian sebesar 82%. Dari uang yang didapatkan dari Pegadaian tersebut, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan farmasi yang diharapkan bisa memberikan perlindungan kesehatan di masa krisis virus corona. Perilaku ini terlihat dari peningkatan di sektor farmasi sebesar 223%. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas di penyedia alat-alat berburu dan memancing. Pertumbuhannya mencapai 155%, yang menandakan bahwa konsumen berusaha untuk tetap bisa bertahan di situasi terburuk ini, yakni dengan menemukan makanan dan konsumsi secara mandiri. Selain itu, alat-alat berburu juga bisa digunakan untuk melindungi diri.
Dari gambaran laporan Yelp, kita bisa melihat bahwa perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Sektor yang mungkin sebelumnya begitu menjanjikan, secara tiba-tiba berubah menjadi sektor yang paling terdampak dan terancam untuk mati. Data ini menurut saya cukup menggambarkan situasi ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sayangnya di Indonesia masih belum menemukan rilis laporan dampak krisis COVID pada perekonomian. Padahal data ini seharusnya bisa menjadi barometer dan gambaran yang jelas tentang bagaimana sektor ekonomi terdampak pandemi. Dampak yang ditimbulkan memang tidak serta-merta membunuh seluruh sektor industri. Sebab ternyata ada pula sektor yang tumbuh bahkan berkali-kali lipat melonjaknya permintaan dan kebutuhan konsumen. Tentu saja hal ini juga akan memberikan gambaran bagaimana pebisnis merespon perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sehingga dapat ikut masuk ke sektor yang masih hijau untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau melakukan pengetatan di sektor industri yang sedang dijalani. Jika saya adalah pelaku bisnis, yang saya lakukan di saat pandemi COVID-19 ini adalah satu, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk atau usaha yang kita miliki. Banyak UKM di Indonesia yang saling bantu usaha satu sama lain saat ini, mulai dengan aktif menceritakan produk atau usaha, memberikan promo, hingga minta bantuan teman untuk promosikan usaha. Dan yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat, yaitu arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis, sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Dengan situasi seperti ini, pemilik usaha ada yang menjadi terhambat dalam melakukan penagihan atau pembayaran kepada mitra usaha karena biasa dilakukan dengan manual atau tatap muka. Software akuntansi online seperti jurnal bisa membantu usaha untuk membuat dokumen penagihan dan pembayaran dengan mudah. Dan yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Fitur budgeting yang ada di jurnal akan membantu pemilik usaha membuat pos anggaran, pemasukan dan pengeluaran sebagai acuan saat mendata realisasi penjualan dan pengeluaran operasional sehingga keuntungan dapat terkontrol. Sementara melalui fitur laporan laba rugi, pemilik usaha dapat menganalisis laporan pendapatan dan biayanya sehingga kedepannya akan memudahkan dalam mengambil keputusan atas pos-pos yang biayanya besar dan perlu dikontrol pengeluarannya. Demikian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.